Papua, wilayah paling timur Indonesia yang selalu menjadi topik sensitif selama puluhan tahun. Bagi sebagian orang, Papua adalah simbol persatuan Indonesia. Tapi bagi sebagian masyarakat Papua, masih ada sejarah panjang yang dianggap belum selesai. Konflik, pembangunan, diskriminasi, kekayaan alam, serta sampai identitas budaya. Semuanya bercampur menjadi satu. Lalu sebenarnya, kenapa konflik Papua itu bisa terjadi? Dan kenapa integrasi Papua masih terus diperdebatkan sampai sekarang? Papua dikenal sebagai salah satu wilayah terbesar dengan sumber daya alam yang terbesar di Indonesia, mulai dari emas, tembaga, gas alam, serta kekayaan hutan dan laut. Namun, keberadaan sumber daya alam ini kerap menjadi bahan perdebatan. Sebagian masyarakat merasa kekayaan alam Papua masih belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat lokal. Sementara pemerintah menyatakan pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Papua. Sebelum Indonesia merdeka, Papua itu merupakan bagian dari Hindia Belanda. Papua merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan infrastruktur dan pendidikan yang lebih terbatas pada masa kolonial. Belanda mulai lebih serius memperhatikan Papua justru ketika Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Belanda melihat Papua salah satu wilayah yang berbeda dari segi budaya, etnis dari Indonesia tersebut. Dengan adanya itu, Papua mulai mempersiapkan dan elit politik Papua, pendidikan, serta identitas nasional Papuanya sendiri. Bahkan pada awal tahun 60-an, Papua sudah memiliki simbol seperti bendera dan lagu sendiri. Nah, sementara dari sudut pandang Indonesia, Papua tetap dianggap bagian dari Indonesia. Karena Indonesia merasa bahwa seluruh bekas wilayahnya itu merupakan Hindia Belanda. Nah, otomatis wilayah Papua menjadi bagian dari NKRI setelah merdeka tahun 1945. Dan Presiden Soekarno juga menganggap keberadaan Belanda di Papua sebagai bentuk penjajahan yang belum selesai. Oleh karena itu, Indonesia berusaha mengambil Papua melalui jalur diplomasi maupun militer. Pada tahun 1961, Indonesia meluncurkan operasi yang disebut Trikora. Apa sih tujuan dari operasi Trikora itu? Nah, tujuannya adalah untuk memasukkan Papua ke wilayah Indonesia. Dan ketegangan antara Indonesia-Belanda itu menarik perhatian dunia internasional. Sehingga Amerika Serikat mulai khawatir bahwa konflik ini membuat Indonesia semakin dekat dengan Uni Soviet di masa Perang Dingin. Pada akhirnya, dibuatlah Perjanjian New York pada tahun 1962 yang melibatkan PBB. Dalam perjanjian itu, Papua akan diserahkan sementara kepada PBB sebelum pada akhirnya akan diberikan kepada Indonesia. Pada tahun 1969, dilakukanlah penentuan pendapat rakyat atau disebut sebagai PPRA, yang hasilnya adalah menyatakan bahwa Papua itu resmi bergabung dengan Indonesia. Namun, sampai sekarang, proses PPRA masih menjadi perdebatan sejarah dan politik. Terjadi karena pemilihan tidak dilakukan secara langsung oleh seluruh rakyat Papua, melainkan melalui sistem perwakilan yang jumlahnya itu kurang lebih sekitar 1.000 orang. Pemerintah Indonesia pun menyatakan bahwa PPRA itu sah dan sudah diakui oleh PBB. Namun, sampai saat ini, sebagian masyarakat Papua dan sejumlah peneliti masih mempertanyakan proses pelaksanaan PPRA. Dan dari sinilah mulai muncul rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Beberapa catatan sejarah internasional menyebut bahwa proses PPRA dilakukan dalam situasi politis dan keamanan yang sangat tegang pada masa Perang Dingin. Namun, pemerintah Indonesia tetap menegaskan bahwa hasil PPRA telah disahkan secara hukum internasional karena telah diterima dalam Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah PPRA,
muncullah kelompok-kelompok yang menolak integrasi Papua dengan Indonesia. Salah satu kelompok yang dikenal menolak integrasi Papua adalah Organisasi Papua Merdeka atau yang disebut dengan OPM. Konflik bersenjata kemudian berlangsung selama puluhan tahun. Pemerintah Indonesia menganggap kelompok bersenjata di Papua ini sebagai ancaman kedaulatan Indonesia. Sementara sebagian masyarakat Papua melihatnya sebagai bentuk perjuangan identitas dan sejarah Papua. Dan di tengah konflik itu, masyarakat sipil sering sekali menjadi korban kekerasan. Karena konflik yang terus berlangsung, Papua ini menjadi salah satu wilayah dengan pengamanan yang sangat ketat di Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia menyatakan bahwa operasi keamanan dilakukan untuk menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat dari kelompok bersenjata. Namun, berbagai operasi keamanan yang dilakukan oleh Papua juga mendapat sorotan dari organisasi HAM internasional. Sebagian masyarakat Papua merasa bahwa kehidupan mereka itu selalu dalam ketegangan. Dengan adanya konflik berkepanjangan, juga meninggalkan dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat Papua hingga sekarang. Namun, bagi sebagian masyarakat Papua merasa pembangunan fisik saja masih belum cukup. Karena masalah Papua bukan cuma soal jalan ataupun gedung, tapi juga soal rasa keadilan. Sebagian masyarakat Papua mereka merasa suara mereka tuh masih belum benar-benar didengar. Bahkan ada juga yang masih merasa mereka mengalami diskriminasi dan perlakuan yang berbeda. Belum lagi konflik yang panjang yang meninggalkan trauma di masyarakat. Karena itulah isu Papua jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di berita. Namun, penting dipahami bahwa masyarakat Papua sendiri memiliki pandangan yang sangat beragam. Ada yang mendukung integrasi dengan Indonesia, ada yang berfokus pada pendidikan dan pembangunan, dan ada juga yang masih mempertanyakan tentang sejarah integrasi Papua. Pada tahun 2001, pemerintah memberikan otonomi khusus untuk Papua, yang tujuannya untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada Papua untuk mengatur daerahnya sendiri. Papua juga menerima dana otsus yang jumlahnya cukup besar. Pemerintah berharap bahwa kebijakan ini dapat mempercepat pembangunan dan mengurangi konflik. Namun, sebagian masyarakat Papua masih merasa bahwa otsus belum benar-benar menyelesaikan masalah utama. Karena menurut mereka, masalah utama bukan hanya sekedar pembangunan, tetapi soal keadilan dan juga rasa ingin didengar. Sebagian masyarakat Papua masih merasa mengalami diskriminasi, mulai dari stereotip terhadap Papua, serta perlakuan yang berbeda, dan sampai muncul komentar rasis yang memicu protes besar di berbagai daerah. Beberapa peristiwa bernuansa rasisme terhadap masyarakat Papua dalam beberapa tahun terakhir sempat memicu demonstrasi besar di berbagai daerah. Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan bahwa masyarakat Papua itu adalah bagian penting dari Indonesia. Namun, isu diskriminasi masih menjadi tantangan yang dibahas sampai sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan Papua meningkat cukup sangat besar, mulai dari jalan Trans Papua, internet, sekolah, bandara, hingga rumah sakit. Nah, dari situ pemerintah percaya bahwa pembangunan itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Namun sebagian masyarakat Papua merasa pembangunan fisik saja itu masih belum cukup. Karena mereka juga ingin merasakan keamanan, keadilan, serta rasa penghormatan kepada warga asli Papua. Selama konflik panjang itu, banyak anak muda Papua menunjukkan perubahan. Ada yang menjadi atlet nasional, musisi, aktivis pendidikan, dan bahkan mahasiswa mulai menyuarakan untuk perdamaian. Generasi Papua mulai membawa harapan baru bahwa masa depan Papua mungkin tidak harus identik dengan konflik. Banyak pihak yang merasa bahwa solusi Papua tidak hanya dari keamanan saja, tetapi bisa dari
pendidikan, dialog, pembangunan yang merata, bahkan juga penghormatan terhadap masyarakat Papua. Karena pada akhirnya, integrasi bukan cuma soal wilayah di peta, tapi tentang apakah masyarakat merasa diterima dan diperlakukan setara. Papua adalah cerita yang panjang, mulai dari sejarah, identitas, pembangunan, dan juga harapan. Dan memahami Papua mungkin bukan soal tentang menentukan siapa yang paling benar, memahami bahwa tiap masyarakat mempunyai sejarah yang berbeda. Karena pada akhirnya semua berharap Papua memiliki hidup yang damai dan masa depan yang lebih baik.